tapi hanya di aktivitas yang pasif. Karena saya itu pemalu, nggak bisa ngomong. Masa sih? Serius? Nggak percaya orang enggak? Nggak percaya, saya juga nggak percaya. Ini aib ya sebenarnya. Nggak apa kita ceritakan supaya nanti mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Itu bisa diubah guys. Butuh proses tapi itu sangat-sangat bisa diubah guys. Dan sekarang saya suka ngomong. Kerjaan saya ngomong di depan umum nih sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bincang Komunitas, kerjasama antara Wonder Home Library dan Padepokan Asa. Nah, kita pada Bincang Komunitas ini kedatangan satu tamu yang luar biasa, Bu Diah Fitria Widiningsih ya. Iya, panggil saja Panggilannya Fitri. apa? Oh, Fitri. Fitri Oke. ya, biar simpel. Simpel, Mbak Fitri. Iya. Coba ceritakan dulu Mbak Fitri ini siapa dan gimana ceritanya kemudian bisa bikin rumah ilmu bercak pustaka. Oke. Nah. Jadi sebetulnya saya ini adalah warga biasa dari Bercak. Jadi kenapa kok namanya Bercak Pustaka itu sebenarnya dari Bercak seperti itu. Bercak itu nama Paduku, nama dusun. Nama dusun ya, nama dusun. Nah, waktu tahun 2028 itu waktu itu posisi saya sudah lulus SMA, kemudian ditariklah oleh keluarga harus kuliah di Jogja, seperti itu karena memang sebelumnya di mana? Sebelumnya sebetulnya saya lulusan Surabaya gitu ya. Dari lahir sampai SMA di Surabaya. Tapi memang karena nenek sakit keras waktu itu, jadi ya sempat diterima di Surabaya, ada yang di Malaysia juga, tapi memang harus merelakan mimpi saat itu dan kembali ke Jogja demi keluarga. Nah, di saat itulah saya melihat sebagai seorang mahasiswa, calon mahasiswa di sini ya, yang cinta pendidikan, otomatis saya melihat ada sedikit masalah. Besoknya berkembang menjadi yang agak besar gitu masalahnya, dan menurut saya lama-lama ini menjadi masalah yang serius gitu karena di sebelah rumah saya itu ada lahan kosong, kemudian sebelahnya lagi itu ada tempat berkumpulnya anak-anak gitu ya dari berbagai penjuru. Mereka bermain bersama. Awalnya saya lihat, wah ini hubungan sosial yang erat sekali gitu kan, ini bagus di desa gitu. Sedikit beda dengan di kota. Tetapi lama-lama saya dengar kenapa ucapannya itu kok agak kasar seperti itu satu. Itu di Jogja ya? Di padahal. Jogja, iya. Itu yang terkenal dengan bahasa halusnya. Halusnya, makanya saya semacam shock culture sebenarnya waktu itu. Apalagi dari Surabaya gitu. Dari Surabaya yang keras, kok ini lebih keras lagi. Saya berharapnya akan bertemu dengan bahasa yang halus gitu, tapi ternyata tidak semua masyarakatnya seperti itu. Nah, ini anak-anak waktu itu yang membuat saya prihatin, ini anak-anak kok bahasanya agak kasar gitu. Satu, yang kedua, waktu belajar saya sulit menemukan waktu belajar mereka kalau boleh jujur, karena saya lihat ada yang waktu jam sekolah kok masih ada di situ, malah udah ada di situ. Jam sekolah ya? Jam sekolah. Satu hari mungkin sekolahnya pulang cepat. Kita mencoba untuk berpikir positif, tetapi kok nggak cuma sehari 2 hari. Jadi ini sekolah nggak gitu. Ini juga bertanya-tanya. Bahkan ada yang pulang sekolah. Saya tahu tuh jam pulang sekolah itu nggak pulang ke rumah karena masih pakai seragam gitu kan. Ke situ sampai maghrib gitu loh. Terus ini dia nggak belajar, nggak ngerjain PR. Mungkin ngerjain PR-nya malam kali ya gitu kan. Ini berlangsung lama gitu. Lama, 1-2 tahun. Terus akhirnya kita ngobrol sama saudara, sama orang tua gitu. Gimana sih sebetulnya? Terus kita juga ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Waktu itu ada yang sebaya saya, ada yang adik saya gitu. Kita ngobrol, apa yang akan kamu lakukan setelah lulus sekolah gitu. Dan ternyata saya temui tidak semua anak di sana ini mau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Iya. Alasan biaya tentunya. Dan yang lain juga motivasi. Motivasi ini dalam artian motivasi mereka untuk mengakses informasi gimana sih caranya kuliah gratis. Nah itu mereka belum tahu. Itu yang diajak ngobrol itu rata-rata usia SMP, SMA. Oh SMA. Nah kemudian kita coba ya berpikir gitu, kira-kira gimana ya, apa yang bisa saya lakukan di situ supaya anak-anak ini terbiasalah dengan ilmu, bahkan ada keinginan untuk mencari ilmu. Ini posisi Mbak Fitri masih S1 ini padahal? Atau belum. Masih baru lulus kuliah waktu itu.
Oh, baru lulus kuliah. Sorry, lulus kuliah, lulus SMA. Lulus SMA. Iya, lulus SMA, belum kuliah. Artinya secara usia nggak terlalu berjarak dengan mereka, dong? Iya, ada yang sepantaran, ada yang masih adik seperti itu. Adik tingkat pun yang masih SMA, baru naik SMA kelas 1. Terus SMP itu juga ada. Itu tapi mayoritas SMA waktu itu, teman di pemuda juga. Kenalan dari saudara itu kan otomatis kenal kanan kiri ya, kita tinggal di situ. Itu juga kita lihat motivasi untuk belajarnya itu kurang. Ada 1-2 itu yang luar biasa memang, tetapi mayoritas boleh saya katakan kurang ya. Iya. Apalagi waktu saya dari Surabaya itu kan memang atmosfernya sangat berbeda ya dalam mengejar ilmu. Ketika saya ke Jogja, seingat saya kota pelajar ya. Kota pelajar, kota pendidikan gitu. Betul. Tetapi kok motivasinya masih kurang. Itu yang sempat saya ingin dalami, ada apa gitu sebetulnya. Dan sebetulnya masih belum terfikirkan ingin membuka kegiatan programming seperti apa, karena memang dari awal kalau boleh jujur memang kakek itu punya kontribusi dalam membangun sekolah. Oh, oke. Ya, yang SD depan rumah itu. Di kawasan Berbah. Depan rumah itu. Okay. Masih dalam padukuan yang sama. Mengumpulkan kayu, gimana caranya supaya ada sekolahan. Kemudian rumah kami waktu itu masih rumah kakek ya. Sekarang ditempati oleh om saya. Sebelah rumah kami itu digunakan untuk sekolah tekstil gratis. Oh, sekolah tingkat SMP gratis. Kalau nggak salah dulu, ya. Dan ayah saya juga memang concern juga ke kegiatan masyarakat, terutama pendidikan seperti itu. Jadi memang itu yang menggerakkan, memotivasi saya. Saya bisa apa? Kakek bisa melakukan ini, ayah bisa melakukan itu. Sampai ayah itu dulu kerja di Surabaya itu juga, ya gajinya mungkin nggak cukup ya buat hidup, tapi gimana caranya berusaha akhirnya. Ibu jualan rentengan itu di rumah supaya gajinya itu bisa digunakan untuk donasi anak-anak yang membutuhkan. Wah, luar biasa. Jadi kita hidup dari kerja dari jualan rentengan. Saya ingat waktu itu masih belum sekolah dan sampai TK itu masih berlangsung. Itu sehingga ada 20 anak yatim dan juga anak yang memang ada orang tua tetapi mohon maaf kondisi keluarganya ekonomi menengah ke bawah. Secara ekonomi. Ya, dibiayai sekolah dan ayah juga membentuk komunitas itu. Memang untuk pendidikan segitunya. Nah, itulah yang memunculkan saya dari masalah yang ada di masyarakat sekitar. Saya nggak mungkin diem aja dong. Karena memang ada kayak ingin bergerak tapi bergeraknya ngapain? Nah, akhirnya dimulai dari apa yang saya bisa. Apa sih yang saya bisa? Apa sih yang mereka butuhkan yang mereka nggak bisa? Terus itu masih usia itu tadi ya, masih mau kuliah. Masih mau kuliah. Sudah punya kesadaran kayak gitu ya. Tapi memang belum tahu step by stepnya. Gimana gitu. Pengen buka perpus tapi juga nggak tahu itu kayak gimana. Jadi memang kami mulai dari English Club. Oh, dari English Club. English Club dulu. Itu sebelum saya kuliah. Terus sampai kuliah berjalan lama dan pesertanya juga masih sedikit, masih saudara yang memang butuh bantuan. Aktivitas di English Club itu apa? Belajar bersama, apa-apa gitu. Iya, belajar bersama dan memang waktu awal-awal itu lebih ke saya yang ngajarin gitu kan. Gitu. Karena memang kebutuhan dia ada ujian masuk kuliah, persiapan sebelumnya persiapan ujian kelulusan dan dia memang lemah di bahasa Inggris. Jadi memang kita gimana ya caranya memang dalam waktu yang singkat. Nah, ini problem juga di desa kami. Anak-anak itu kebanyakan kalau ada kebutuhan entah itu ujian atau apa itu belajarnya dadakan. Menghubungi kita itu dadakan. Nah, itu kan juga sistem kebut semalam. Iya, kebut semalam wayangan nih ya. Mentang-mentang di sini wayang ya budayanya. Itu juga ternyata pengaruhnya sampai ke pendidikan itu ya. Kebut semalam. Dikiranya waduh belajar bahasa nggak bisa seperti itu. Akhirnya udahlah kita bentuk ini aja yuk kita belajar bahasa Inggris bareng gitu kan. Nah, supaya mereka juga nggak ada kesan yang terlalu formal, kaku gitu. Saya memposisikan diri ini sebagai teman sebetulnya, sharing. Iya, kebetulan saya sudah belajar lebih dulu. Apa yang saya tahu saya sharingkan ke teman-teman seperti itu. Ya waktu itu masih 1 orang. Kita belajarnya berdua sama saudara waktu itu. Masuk lagi 3 orang, 4 orang. Ya sedikit-sedikit tapi memang yang penting rutin. Tidak terlalu intensif tetapi rutin. Betul. Terus, penting itu. Iya, akhirnya ada pemikiran karena kita juga punya lumayan cukup banyak ya koleksi buku di rumah sekitar 100 kurang lebih.
pengen banget gitu kan buka perpus gitu kan. Ya kita manfaatkan inilah untuk siapapun yang membutuhkan kanan kiri misalnya, supaya mereka itu terbiasa dengan buku dulu lah gitu kan. Terus kenallah saya dengan seorang sosok yang luar biasa menurut saya, itu Mas Mulyadi. Mas Mulyadi ya. Mas Mulyadi dari Kalasan itu. Terus kami saling sebenarnya curhat gitu kan tentang masalah di desa masing-masing, terus apa yang sudah kita lakukan, kendalanya apa, kita saling sharing. Kemudian beliau memperkenalkan saya ke suatu forum. Nah, ini forum yang sangat luar biasa, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Iya. Jadi pegiat literasi, namanya FTBM Sleman, Forum Taman Bacaan Sleman. Taman Bacaan Sleman. Iya. Oke. Setelah saya diperkenalkan dengan forum, yang ternyata memang concernnya ini di bidang literasi. Di bidang literasi masyarakat. Ya, literasi masyarakat, dan saya mendapatkan banyak sekali insight di mana perpustakaan itu tidak hanya buka buku. Selesai. Wah, ini aku banget nih, karena saya suka kegiatan ya. Nggak cuma baca buku, buka buku, ada banyak koleksi, sudah jaga, tutup, selesai gitu. Tidak, tapi wah ini kok saya banget. Ternyata memang ya passionnya memang di situ. Dan ternyata dari kegiatan-kegiatan itu yang kita kenalkan, yang awalnya sudah kita rencanakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga sesuai dengan skill kita yang kita miliki. Itu ternyata juga difasilitasi oleh FTBM ini. Banyak loh ternyata teman-teman pegiat literasi yang sudah melakukan. Nah, saya banyak belajar dari teman-teman itu ceritanya. Jadi kegiatannya apa aja sih mereka? Ternyata macam-macam. Ada kayak Mas Mul itu pertanian. Oh, Mas Mul itu bergeraknya di bidang pertanian. Iya. Omah Edutani kalau nggak salah namanya. Oh, Omah Edutani. Kemudian ada yang kegiatannya itu budaya. Ada yang fokus mengembangkan UMKM di Kalasan juga ada. Iya. Oh, ternyata macam-macam ya, sesuai dengan ininya masing-masing ya. Kelebihannya masing-masing gitu ya. Akhirnya pada tahun 2018 Januari itu saya kenal dengan komunitas. Kemudian mendapatkan pengetahuan gimana caranya bisa melegalkan komunitas itu. Oke. Tahun 2018. 2018. Ya. Tapi prosesnya panjang sejak tahun 2008 itu tadi ya. 2008 2009 itu ya pelan-pelan lah. Ya pelan-pelan. Tapi secara kegiatan literasinya sudah berjalan sesungguhnya. Iya. Belajar bersama bahasa Inggris, mentoring bahasa Inggris teman-teman gitu. Tapi kalau belajar bahasa Inggris memang background di masa SMA-nya juga ngambil jurusan bahasa Inggris gitu atau kursus atau gimana? Enggak, sebetulnya dari SMA itu IPA, memang ada pelajaran bahasa Inggris ya. Cuman saya dikenalkan bahasa Inggris tuh pertama kali waktu SD sebetulnya. Waktu SD ya? Iya, dan memang ada ini sih memang ini kerjasama antara orang tua dan anak dalam satu keluarga ini penting. Inilah yang nanti kita usung di perpustakaan kami itu tidak hanya masyarakat sasaran, misalnya anak-anak, sasaran kita yang dilibatkan anaknya saja, enggak. Tapi memang satu keluarga. Supaya terbentuk iklim, ya itu based on pengalaman sih sebetulnya. Tapi saya rasakan keluarga saya sangat mendukung, dan mungkin saya nggak bisa berjuang sendirian gitu kan, kalau nggak ada dukungan dari pihak keluarga. Iya. Dan waktu itu ceritanya belajar bahasa Inggris tuh saya suka gitu kan, suka mata pelajaran apapun, matematika, bahasa Inggris. Tapi hanya di aktivitas yang pasif, karena saya itu pemalu, nggak bisa ngomong. Masa sih? Nggak percaya orang nggak? Nggak percaya, saya juga nggak percaya. Ini aib ya sebetulnya. Nggak apa-apa kita ceritakan supaya nanti mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama gitu. Itu bisa diubah guys. Butuh proses, tapi itu sangat-sangat bisa diubah guys. Dan sekarang saya suka ngomong. Kerjaan saya ngomong di depan umum nih sekarang. Iya, penyuluhan komunikasi apa? Iya, penyuluhan, ngajar di kelas tuh ngomong, public speaking harus bisa. Dulu saya pemalu, kalau ngomong sama guru itu bisik-bisik. Ini jujur bener-bener ya. Gitu ya. Terjadi itu bisik-bisik, dan orang tua saya tahu. Untungnya guru saya kooperatif. Jadi ada evaluasi ke orang tua. Terus saya juga akhirnya di les, kan guru les saya juga sangat kooperatif. Jadi les bahasa Inggris, memang orang tua saya aware gitu ya waktu itu. Gimana caranya bisa les sampai banting tulang seperti itu. Karena pendidikan nomor 1. Nggak ninggalin harta nggak apa-apa. Karena harta bisa habis, tapi ilmu tidak akan pernah habis. Ilmu bisa dikembangkan. Itu memang dari orang tua seperti itu ajarannya. Ditanamkan seperti itu dan menular. Iya, tadi dari kakek, terus kemudian orang tua punya kegiatan sosial, itu kan juga keteladanan yang bisa dilihat oleh si anak,
dan menumbuhkan juga kesadaran sosial anak juga gitu kan. Ini mungkin akan lebih kaget lagi kalau teman-teman tahu apa yang kita lakukan waktu itu. Jadi pas les bahasa Inggris tuh memang saya writing oke, structure oke, tapi speaking kemudian kok ngomongnya bisik-bisik. Oh gitu. Masa ngomong sama orang bisik-bisik terus gitu kan. Terus akhirnya saya diikutkan macam-macam komunitas bahasa Inggris waktu itu ada di Kebraun Karangpilang Surabaya. Iya, tapi yang ikut mahasiswa semua. Oh gitu. Saya SD, satu-satunya SD waktu itu. Oh ya, partner ininya mahasiswa. Tapi nggak kelihatan karena dulu bongsor ya. Sekarang udah stuck ya segini terus. Jadi memang dikenalkan kita bergaul tuh dengan siapa saja, nggak harus lo dengan yang seumuran. Kita bisa bergaul, sharing dengan yang lebih tua. Nah di situ saya memang baru pertama ikut komunitas itu dan memang membuka wacana banget. Dapat banyak sekali hal baru dari kakak-kakak mahasiswa waktu itu. Kemudian saya juga ada satu guru ini yang luar biasa. Boleh sedikit cerita guru saya? Boleh. Karena ini guru yang anti mainstream menurut saya, yang bisa mengubah saya dari yang tadinya pemalu itu ya, menjadi suka ngomong. Jadi guru saya ini latar belakangnya jualan tempe. Oh ya? Kaget kan? Guru apa itu? Guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris yang luar biasa. Background pendidikannya bukan bahasa Inggris karena memang latar belakangnya juga kurang mampu. Tetapi guru saya ini bisa memanfaatkan peluang. Saking semangatnya, jadi juga tukang beca iya, jualan tempe tumpuk iya, sambil nongkrong nih di pangkalan beca belajar, bawa buku pasti ada. Buku yang dibawa adalah, yang diperkenalkan ke saya dari SD adalah Grammar in Use. Grammar in Use. Iya. Grammar in Use itu pegangan utama kami waktu itu. Beliau belajar sendiri dan akhirnya ini yang menginspirasi saya. Jadi beliau itu karena nggak punya uang, nggak bisa kuliah bahasa Inggris sampai SMA, terus nggak bisa les juga. Akhirnya mangkallah di UNER waktu itu. Oh di UNER. Iya, di Fakultas Bahasa Inggris, saya nggak tahu namanya apa itu fakultas. Ya, yang ada sastra Inggrisnya. Iya, di sana. Mangkal di sana, ngantin di sana, kenalan sama dosen sana. Dosen ya siapa sih dosen yang nggak semangat kalau ada orang yang serius belajar? Akhirnya dipeganglah itu, belajar sampai bisa. Sampai saya tuh kaget loh. Ini nih pronunciation-nya kayaknya bukan orang Indonesia. Oh gitu ya. Berlatar belakangnya tempe tumpuk dan juga tukang beca. Dari situ juga saya belajar menghargai orang gitu kan. Kita nggak bisa lo lihat dari latar belakang. Belum tentu orang yang latar belakangnya itu berbeda gitu ya. Misalnya bahasa Inggris ini harus dosen bahasa Inggris, harus mahasiswa asing, enggak. Latar belakangnya jauh berbeda, tapi skillnya luar biasa. Skillnya luar biasa, itu tadi keinginan untuk belajar. Keinginan untuk belajar itu satu. Dan konsistensi di dalamnya ya. Betul sekali. Nah, kemudian beliau ini mengajarkan saya cara-cara kreatif untuk terus ketemunya di mana sama orang tua ya waktu itu? Tukang beca ini. Jualan tempe. Oh gitu. Keliling depan rumah terus ngobrol. Nah, ini ayah saya juga anti mainstream ini kebetulan. Gitu ya. Biasanya orang perlu orang-orang yang out of the box kayak gitu ya. Karena orang tua saya tidak melihat latar belakangnya apa, tapi ketika berkomunikasi ada feeling yang mengatakan bahwa orang ini bisa mengubah anak saya. Kebetulan lo kok bisa bahasa Inggris, wah ini dapat bonus di dalamnya. Karena memang yang ingin diubah waktu itu public speakingnya memang. Public speaking. Iya. Orang ini bisa nih, di-hire lah jadi guru les. Wow. Kenalnya dari beli tempe. Terus kemudian dengan itu tadi mata anti mainstream tadi itu bisa ketemu tuh chemistry-nya dapat. Dan memang guru itu sebut nama nggak apa-apa ya untuk mengapresiasi beliau. Siapa tahu beliau mendengarkan ini. Kak Alvan. Iya, Kak Alvan namanya. Jadi beliau mengajarkan saya belajar dari awal. Sampai kemarin itu memang susah ya cari teman ngobrol ya saat itu di Surabaya, apalagi ngobrol bahasa Inggris. Teman yang sepantaran dianggap gaya iya, sok apa sih gitu. Sok Inggris. Kemudian juga dari segi kemampuan juga banyak yang nggak bisa juga. Mungkin itu juga problem. Akhirnya saya taruhlah buku telepon di Surabaya itu, satu Surabaya. Ada telepon hotel. Saya telepon resepsionis satu persatu demi bisa ngobrol langsung praktek bahasa Inggris dengan orang asing yang saya belum pernah kenal.
Itu inisiatif sendiri atau kayak PR gitu dari bertiga nih. Oh, bertiga. Orang tua juga, Kak Alvan juga. Gitu. Akhirnya ayah, ada buku nih. Taruh lah. That's smart idea. Karena resepsionis pasti bisa bahasa Inggris kan. Ya. Akhirnya karena apa? Kalau saya awalnya kan malu-malu ya. Ketika saya bertemu orang yang langsung, bisik-bisik, ilmu bisik-bisiknya itu keluar, ilmu kebatinannya keluar. Saya berharap orang itu antar batin. Saya batin itu ngomongnya. Telepatinya keluar. Tapi nggak bisa gitu juga ya kalau komunikasi. Akhirnya pelan-pelan lah. Ayah saya step by step udah gimana caranya ngobrol tapi nggak tatap muka. By telepon tadi, telepon resepsionis gitu kan. Anti mainstream juga tuh caranya. Dan akhirnya saya telepon satu per satu sampai habis, ngomong pakai bahasa Inggrisnya pura-pura pesen kamar gitu kan. Habis lah itu buku satu buku tebel banget itu satu Surabaya. Buku hotel Yellow Page kalau nggak tahu. Habis terus bingung masa ya telepon hotel yang sama lagi kan gitu kan. Terus akhirnya ada ide brilian ini dari Kak Alvan tadi. Beliau juga punya akses ke English community. Itu siaran radio bahasa Inggris di Surabaya. El Victor FM. El Victor FM. Ya, El Victor FM. Saya dikenalkan. Oke, pertama telepon dulu. Lama-lama pede nih. Itu dari saya kelas 5 SD sampai SMP. Telepon. Nah, ketika SMP ya kita datang lah ya gitu kan, silaturahmi ke radionya, sudah mulai pede nih. Tapi awalnya nggak ada yang ngerti kalau saya waktu itu masih SMP. Terus kita datang telepon itu gitu. Datang ke radio. Ini sudah mulai meningkatkan pede dengan ngomong langsung kayak gini, face to face. Terus ada 2 sesi waktu itu. Sesi 1, sesi 2. Penyiarnya ini kan ada 2 nih penyiarnya, Mbak Wiwit sama Mr. Rocky. Mr. Rocky ini ngajak ayah saya nyoto dong gitu ya, nih bapak-bapak nih nyoto. Saya disuruh gantiin siaran. Oh gitu? Serius. Ditodong. Waduh, langsung ditodong ini nih, baru newbie ya. Tapi memang dan SMP. Ditodong. Jadi menemani Mbak Wiwit, ada tamu yang masuk, kita ajak ngobrol. Itu memang itu satu hal yang saya pelajari waktu itu. Kita memang harus keluar dari zona nyaman. Ya, kalau kita ingin berkembang harus keluar dari zona nyaman. Itu akhirnya ya deg-degan, malu, takut gimana, tapi memang ini sudah ada komitmen, harus dilalui. Nanggung ya, kayak kita udah berani lewat telepon. Saya harus bisa ini gitu kan, harus bisa. Akhirnya ngobrol. Terus ada yang nanya, kampusnya di mana gitu kan. Ini yang nanya itu on air. On air. Oke. Nggak tahu kalau saya masih SMP. Kampusnya di mana? Kampusnya Jalan Pacar gitu kan. Jalan Pacar, emang ada kampus di situ? Itu kan SMP gitu kan. Iya, memang SMP 1 gitu. Terus masih SMP. Nggak percaya, buktiin ke rumah. Banyak itu teman-teman yang on air tuh yang datang ke rumah. Really? Beneran SMP. Jadi mohon maaf ya, dimaklumi kalau Inggrisnya masih belepotan. Masih SMP, tapi memang mendukung, mereka sangat mendukung. Akhirnya kita ada komunitas tadi, English community itu juga sportingnya luar biasa gitu. Setiap kegiatan kita dilibatkan, jadi face to face-nya lebih beragam lagi. Terus kita sampai waktu itu kayak semacam studi banding gitu ya dengan kelompok bahasa Inggris juga di Sidoarjo. Jadi ketemu, jadi nambah temen nih. Terus dari situ kita belajar memperluas jejaring, tambah teman seperti itu. Luar biasa. Itu waktu SMP. Nah, SMA ini, wah ini sayang sekali. Ini juga ada satu pelajaran baru yang saya dapatkan di situ. Saya sudah nyaman sekali dengan kegiatan itu, karena memang sudah berhasil lepas dari zona nyaman. Kemudian kenal dengan orang-orang baru yang memang sangat-sangat luar biasa gitu kan. Ternyata SMA ini sangat-sangat sibuk. Sudah kayak kuliah. Aktivitas di OSIS, di macam-macam gitu ya? Saya ikut jurnalistik waktu itu, dan memang pulangnya jam 10 malam itu baru pulang. Apalagi kalau ada pameran mading ya, ikut mading. Majalah dinding. Iya, itu kan aktif di jurnalisme saya dulu, di jurnalistik itu. Wah, ini nggak ada waktu nih. Sabtu Minggu pun kita ngerjain mading kayak gitu. Akhirnya English Club-nya mandek saya. Agak keteteran di situ. Iya. Tapi paling nggak di SMA ini untung banget ini, waktu itu kan ada kelas, waktu hasil tes itu saya bisa masuk di kelas internasional waktu itu. Ada kelas internasional. Iya, di SMA 5 SMA 5 Surabaya. SMA 5 Surabaya. Semala itu ada kelas internasional. Nah, ada 2 kelas. Saya masuk yang kelas 1, SNBI 1 waktu itu.
itu memang pengajarnya salah satunya dari Amerika. Oh, yes. Ada native-nya. Teachernya, oke. Jadi memang akhirnya ya namanya orang niat belajar, akhirnya ada aja kesempatan gitu ya di depan mata. Ada aja kesempatan sampai akhirnya gitu bisa praktek langsung sama native. Gitu. Itu yang membuat saya sangat-sangat mencintai bahasa Inggris akhirnya dan saya sadar memang setelah ngobrol sama native banyak sekali kekurangan saya dan saya menyadari di situ. Yang pertama tadi ya pembagian waktu. Memang pembagian waktu ya namanya orang ya 24 jam ya satu hari. Kalau kita punya banyak keinginan ya memang harus pembagian waktunya itu banyak. Nggak tidurnya itu juga pasti ada lah sesuatu. Tidurnya agak dikurangin minim gitu kan. Itu pinter-pinternya jaga kesehatan juga. Kemudian memanfaatkan relasi. Jadi kita dapat benefit apa nih? Tapi kita juga bisa. Aku bisa apa nih? Aku bisa bantu apa nih? Kayak gitu. Itulah awal mulanya akhirnya kita aktif di komunitas tuh nggak hanya peserta duduk diam menerima benefit, tapi kita mulai berkembang di situ. Apa yang bisa aku lakukan? Aktif terus kemudian selalu berpikir apa yang bisa saya kontribusikan dalam proses ini gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang tadinya ketika saya di Jogja menemui masalah itu langsung kebuka semua nih. Aku bisa apa nih? Iya, ini kan ternyata begitu. Modal di belakangnya itu panjang ternyata ya. Karena saya merasa saya dulu bener-bener nggak bisa ngomong. Aku ini bukan apa-apa, beneran nggak bisa ngomong. Cuman apa ya, bisa akademis aja. Tapi momen itu tadi Mbak, momen dari malu, terus kemudian apa itu namanya, dinding pembatasnya itu roboh gitu tuh. Di momen pas nelpon tadi atau pas siaran tadi atau ada nggak, ingat nggak momen? Sebetulnya kalau yang betul-betul itu waktu siaran. Waktu siaran. Karena betul-betul kita disaksikan banyak orang walaupun on air ya, kita face to face-nya cuma sama penyiarnya kan. Cuman kan aduh ini aku didengerin banyak orang satu Surabaya. Itu yang benar-benar wow challenge luar biasa di situ. Itu temboknya hancur langsung. Dan itu yang akhirnya kita pemikiran-pemikiran otomatis berkembang saat itu. Betul ya, kalau ketakutan itu diikuti kita nggak kemana-mana. Betul. Kita akan stuck di situ dan balik lagi gitu. Tapi begitu batas yang kita kira kita nggak bisa, terus kemudian kita bisa, itu jadi apa? Jadi tonggak baru untuk sesuatu yang nggak bisa kita pikirkan gitu, nggak terkira. Setelah temboknya rubuh, saya bisa melihat dunia luar yang indah gitu. Nah inilah yang sebenarnya saya ingin lakukan juga di Bercak Pustaka, karena gimana ya caranya adik-adik ini supaya yang punya masalah yang sama seperti saya dulu, ayo kita bisa berubah. Tapi ya memang itu butuh proses. Itu nggak instan. Betul. Saya jadi agak ingat ini juga sedikit cerita. Saya itu SMP. Itu juga ya kayak Mbak Fitri gitulah, nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong. Oh iya? Saya terus kemudian saya paksakan ikut lomba pidato. Wow. Isra Mi'raj gitu ya di kelas 2 kalau nggak salah, kelas 2 SMP. Lomba pidato ke depan. Ya pidato gitu, semuanya sudah dipersiapkan rapi. Assalamualaikum, pembukaan Bapak Ibu yang terhormat. Habis itu diem, nggak keluar itu, diem menjauhin, tengok. Terima kasih, assalamualaikum, terus balik lagi gitu. Saya pernah nggak bisa. Jadi orang lomba pidato nggak ada ngomongnya tuh, tremble gitu. Tapi memang itu harus kita lalui, harus kita alami. Kalau kita nggak ngalami, nggak akan pecah temboknya. Betul. Saya lomba pidato pertama juga gitu, bahasa Inggris. Gitu. Nggak bisa ngomong, baru ngomong sih satu paragraf mungkin ya kalau bisa dibilang stuck tentang kemerdekaan, stuck nggak bisa ngomong. Untungnya jurinya itu sangat memotivasi. Nah disitulah saya merasakan, oh gini ya rasanya ketika kita jatuh di ujung jurang ya ibaratnya, malu banget disaksikan banyak orang, nggak bisa ngomong ya kan. Tapi ketika kita dapat support dari orang-orang yang luar biasa, kita ada motivasi lagi untuk nyoba lagi. Nah ini yang ingin kita berikan juga kan. Kalau ada orang yang nggak bisa, ya kita jangan yang gimana sih gitu aja kok nggak bisa. Disorakin, dijorok-jorokin, disalah-salahin. Gimana caranya kita membuka peluang? Nggak apa-apa, masih ada kesempatan lagi. Yuk kita belajar lagi. Ini sudah luar biasa bisa sampai di tahap ini. Nah itu yang saya alami. Oh itu ya, kalau saya merasakan itu enak ya diperlakukan seperti itu. Berarti kan gimana caranya kita bisa memperlakukan orang lain juga seperti itu. Ya, karena ya kita sekarang itu juga banyak support dari banyak
orang dengan caranya masing-masing. Ini bukan upaya kerja keras saya sendiri. Ini banyak orang di balik layarnya yang nggak kelihatan nih. Oke. Terus kemudian dengan modal yang itu tadi, dengan modal pengalaman, interaksi dengan berbagai komunitas, juga Kak Alvan dan segala macamnya tadi itu. Sekarang menghadapi masalah yang di lingkungan sekitar tadi itu dengan anak-anak SMA yang motivasi belajarnya kurang tinggi lah begitu. Terus ketemu Pak Mulyadi tadi itu. Merintisnya gimana itu, Mbak? Merintis Bercak Pustaka, terus kemudian siapa saja yang terlibat di situ gitu. Oke. Jadi awalnya kita kan memang sudah underground dulu ya. Underground. Tetapi saya waktu itu memang sengaja bikin gebrakan. Jadi waktu setelah ketemu forum, kita legalitas sudah ke akta notaris, kemudian sudah masuk resmi ke FTBM Sleman. Kita bikin ini launching gitu. Oh, ada launching. Iya, kita undang berbagai lini lah. Jadi dari ketua RT, kita undang semua. Masyarakat kanan kiri, pemuda kita undang. Kemudian Pak Duko jelas, perangkat desa, lurah. Kemudian ada profesor saya itu juga kita undang dari UGM. Kemudian teman-teman alumni. Siapa tahu ada jejaring gitu kan, bisa kerjasama itu dari direktur KR Radio KR itu. Radio Kedaulatan Rakyat. Kemudian dari BPTP, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, itu kita undang karena kan memang salah satu misinya itu pertanian. Itu harapan kita juga bisa belajar ada inovasi apa nih yang baru dari sana. Itu sekarang namanya BSIP kalau nggak salah. BPTP tadi ya. Itu kita undang teman-teman komunitas juga nggak ketinggalan nih, kita undang juga. Gebrakannya gimana? Karena memang langsung kita undang terutama yang perangkat desa setempat ya. Pemuda semua kita libatkan. Mereka membantu juga waktu itu dalam pelaksanaannya. Nah, sebetulnya di situ kita juga punya tujuan. Yang pertama selain memperkenalkan ini loh ada Bercak Pustaka, kegiatannya apa saja. Jadi silakan manfaatkan kami. Itu satu. Yang kedua, sekaligus kita ingin melihat kira-kira dari sekian orang yang diundang siapa sih yang menindaklanjuti. Nah, itu yang bisa kita ajak kerjasama. Oh, berarti mereka tertarik nih, mereka satu visi nih, ibaratkan. Pemuda juga gitu. Siapa sih yang habis itu sering datang ke perpus, yang tertarik seperti itu. Akhirnya kita mengadakan kegiatan itu kan. Memang waktu itu banyak sekali kegiatan karena banyak sekali kebutuhan yang sebisa mungkin kita akomodir di situ. Sampai yang musik itu saya buta not dan saya bela-belain les keyboard ya. Karena memang ada yang tertarik juga gitu. Terus kebetulan kita juga ada keyboard, ya udah saya les supaya saya bisa ngajarin adik-adik di sana gitu. Karena kalau mendatangkan guru kan mahal ya. Karena basically kita kan juga dananya juga dana pribadi. Oh, ini semua ngundang semuanya ini tadi pribadi. Akhirnya ada yang menyumbang 1-2 itu yang ya cukup lah kita 50-50 gitu. Tapi nggak apa-apa. Memang harus ada pengorbanan kan kalau yang seperti itu. Betul. Waktu, tenaga, biaya, pikiran tuh memang harus siap. Yang seperti itu. Nah, karena kita memang perpustakaan masyarakat ya, bukan perpusdes ya statusnya. Yang lahir dari masyarakat, pendirinya juga masyarakat. Ini didirikan berdua dengan ayah saya karena memang pendirinya harus dengan ayah. Kalau ayah namanya siapa kalau boleh Sukandar. Pak Sukandar. Itu kemudian banyak sekali kita tukar pikiran dengan ayah, juga pengalaman ayah yang berbagai macam di komunitas dan di Surabaya dulu ya. Kemudian pengalaman saya pribadi. Nah, kita adakan kegiatan itu karena kita punya angklung, musiknya waktu itu musik tradisional. Angklung. Ada keyboard juga. Kemudian karena saya bisanya bahasa Inggris, ya saya bisa membantu bahasa Inggris. Kita lebih kembangkan lagi English Club-nya. Dan alhamdulillah waktu itu masanya juga bertambah. Jadi ada readingnya, ada speech-nya juga ada, gitu. Tapi ya masih sederhana sih. Paling tidak anak-anak itu terbiasa dulu dengan bahasa Inggris. Kemudian ada tari. Ada tari juga? Ada tari dulu, iya. Yang ngajar Mbak Fitri? Baru saya waktu itu. Tapi memang pernah ini tari juga? Pernah belajar tari. Saya dulu diajari tari kalau 17-an mentas. Nah sekarang giliran saya yang ngajarin nih. Jadi baru mentas-mentas 17-an cuman anak-anak remaja sekitar. Kan memang setiap 17-an ada pementasan kan. Yuk latihan bareng di rumah gitu kan. Terus
Tari, kemudian ada pertanian juga gitu. Ada pertanian. Iya. Karena memang kita membawa tujuan sebenarnya, ada visi misinya di situ karena masalah regenerasi petani ya. Oh, oke. Itu kan juga ya mengkhawatirkan sebetulnya. Padahal pertanian ini juga pokok ya. Kita nggak ada dokter nggak apa-apa lah ya. Nggak tiap hari ke rumah sakit kan, tapi kan kita tiap hari makan nih. Kalau nggak ada petaninya gimana? Nah ini juga akhirnya ada kegiatan pertanian, paling tidak adik-adik itu cinta dulu sama tanaman, penghijauan sekitar, seperti itu. Syukur-syukur nanti ada yang mau jadi petani milenial, itu kan bonus ya. Paling tidak kita biasakan dulu, kita kenalkan. Iya, kalau di mana itu, di Blitar atau di mana itu anak-anak milenial yang bertani terus kemudian bikin aplikasi menghubungkan antara petani dengan apa itu namanya yang menjual ke pasar gitu kan, kadang waktu panen raya gitu kan nggak kejual semuanya nih barangnya. Iya, kadang harga turun juga. Betul. Itu kan perlu anak muda yang melek dengan dengan dunia kini. Ini juga ada problem waktu saya di Jogja. Nah ini saya juga karena ingin mengembangkan pertanian, makanya ambil komunikasi pertanian gitu. Karena memang orang tua buruh tani ya. Bukan petani tapi buruh tani, nggak punya lahan. Kok buruh tani? Buruh tani, iya kah? Bertani tapi memang nggak punya lahan. Garap gitu. Lahan orang itu iya istilahnya buruh tani gitu kan. Terus saya tertarik gimana caranya kok petani di Indonesia kan mayoritas bisa dikatakan menengah ke bawah ya ekonominya. Iya, betul. Wah ini stigmanya negatif kan gitu kan. Gimana caranya nih gitu. Terus akhirnya saya nggak tahu apa-apa, di Surabaya juga nggak ada pertanian di sana, di wilayah sekitar. Akhirnya saya masuklah itu komunikasi pertanian, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Banyak belajar juga di situ. Kemudian gimana caranya memberikan penyuluhan. Nah ini saya juga bisa adaptasi ke perpus. Saya belajar banyak dari situ, dari ilmu itu. Penyuluhan yang notabene kayak tadi, penyuluhan pertanian. Apa sih itu? Pendidikan non formal. Untuk siapa? Petani dan keluarganya. Petani dan keluarganya. Nah ini yang menginspirasi saya gitu di kegiatan kami yang tahun ini. Kami concern ke limbah sebetulnya. Itu limbah dan penghijauan gitu. Nah tahun ini yang biasanya kita itu hanya melibatkan sasaran kita, misalnya siapa, anak-anak, remaja sendiri-sendiri. Nah tahun ini kita libatkan satu keluarga. Iya. Gimana caranya bisa membuat mereka mau terlibat dalam apa itu namanya? Kalau boleh jujur ini sebetulnya baru kita konsep beberapa bulan lalu. Bulan lalu baru fix, akhir Juli atau awal Agustus ini baru kegiatan pertama berlangsung. Yang adik-adik sudah berlangsung tetapi yang orang tuanya belum. Itu jadi kegiatannya kita konsepnya seperti ini Mas. Anak-anak kemarin kita kenalkan dulu, karena kan nggak mungkin ya kita langsung kampanyenya itu kamu harus gini gini. Mereka akan pusing gitu kan, baru anak-anak mereka akan pusing, mereka belum sampai ke sana. Tapi paling tidak kita biasakan secara nggak sadar nih, kita langsung masuk ke pengetahuan dan perilaku mereka. Jadi ketika kita ada kegiatan di Bercak Pustaka, kita kasihlah suguhan ya, berkorban itu tadi lah ya, kita kasih suguhan yang limbahnya itu limbah organik. Nah di situ kita memperkenalkan apa sih yang harus kita lakukan dengan sampah organik itu. Nah, waktu kegiatan tuh ayo makan-makan dulu, santai kan. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya diajak arahnya ke sana gitu kan, makan terus sampahnya nih dikumpulin yuk gitu kan, dikumpulin. Biasanya kalian kalau di rumah sampah-sampah gini diapakan gitu. Dari situ kita tahu juga kebiasaan mereka di rumah, orang tuanya di rumah gimana. Oh dibuang. Oh ada satu yang ditimbun di tanah gitu kan, dikumpulkan terus jadi satu baskom. Berarti ini sudah mulai nih dari situ. Ada titik terang lah paling enggak. Ada yang sudah mulai nih sebenarnya gitu kan. Tinggal kita diskusi bareng gimana sih bikin pupuk organik cair padat kayak gitu. Nah, kemudian setelah makan-makan kita kumpulin yuk. Di sini ada ini loh, ember tumpuk loh, nah gitu kan. Ember tumpuk apa mbak? Ember tumpuk itu, jadi kalau ada sampah organik kita masukin aja ke situ. Penasaran kan, yuk kita kesana aja yuk gitu kan. Terus ke ember tumpuk, sengaja biar adik-adik yang bawa sampahnya itu, tolong ini yuk kita bawa bareng-bareng gitu kan. Dibawa, ini gampang banget caranya, tinggal dibuka kita masukkan. Nah sengaja adik-adiknya yang memasukkan. Sampah organik. Iya, memang supaya ada pengalaman. Itu yang kita inginkan di situ. Ada pengalaman mereka melakukan. Sesimpel ini ya. Nah, tetapi kembali lagi kalau kita mungkin ya ketika adik-adik itu sudah ada keinginan. Tetapi kembali lagi pengambilan keputusan dalam keluarga itu siapa?
Nah, itulah yang melatar belakangi dari hasil evaluasi kita yang belakang-belakangan beberapa tahun kemarin. Kayaknya nggak cukup nih kalau cuma sasarannya, harus aja. Keluarganya. Karena pengambilan keputusan bisa jadi gini, adik-adiknya sudah semangat nih, karena masih muda kan, pengen ada baskom gitu istilahnya tuh ember, ember atau ember tumpuk tadi. Yang beli ember siapa? Emaknya. Ya kan? Atau kalau ember tumpuk, yang bikin ember tumpuk siapa? Bapaknya. Kan adik-adiknya kesulitan gitu kan kalau usia SD seperti itu. Sehingga ya mau nggak mau memang kita harus masuk ke ranah keluarga. Literasinya keluarga. Iya. Supaya dalam satu keluarga ini saling support. I see. Gitu. Yeah, that makes sense. Yeah. Arahnya ke situ. Sebelum ke arah nanti ngobrol soal pertanian juga. Kan tadi awal-awal bikin Bercak Pustaka itu kan semuanya diundang segala macam. Tapi kan namanya perjalanan sebuah komunitas, sebuah organisasi itu kan ada turun naiknya. Betul sekali. Gitu, ada Pasti itu. Awalnya mungkin supportnya oke, kita dukung. Respon masyarakat gimana? Tantangan-tantangan yang dihadapi untuk bisa sustain Bercak Pustaka gimana tuh? Ya mungkin saya nggak bisa cerita detailnya banget ya, karena ini akan ada beberapa cuman garis besarnya aja. Mungkin perpus lain juga mengalami hal itu. Dan itu dihadapi oleh banyak perpus-perpus komunitas yang lain. Iya, ternyata iya. Makanya ini saling menguatkan juga gitu kan sama teman-teman. PHP itu pasti gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kita akan di ghosting gitu istilahnya anak sekarang. Ini mana nih, kemarin katanya ini tapi kok enggak gitu. Cuman ya udah gitu, kita harus bertahan. Nah, memang naik turunnya nggak bisa dipungkiri. Dana itu menjadi apa ya? Bisa dibilang masalah juga iya gitu kan. Nah ini kita gimana caranya sama teman-teman nih? Ini memang sudah ketemu ya. Ini memang SDM itu sangat-sangat penting ya. Ketemu yang satu visi misi sehingga memang bisa berjuang bersama. Sehingga tadi ketika kita nggak ada dana, kayak kami kan awalnya juga buka bimbel ya, itu untuk mendanai kegiatan perpus. Nah, anak-anaknya dari siapa nih tentornya? Selain dari luar juga kita prioritaskan ya dari teman-teman perpus, kita latih literasi finansialnya dari situ. Kita ajarin dulu di perpus gitu kan, ngajarnya gimana sih interaksi gitu. Kemudian kalau yang bahasa Inggris ya kita latihan bareng di English Club tadi, itu untuk pengembangan ilmunya. Terus akhirnya siap ngajar, siap, yuk ke bimbel, tarik jadi tentor. Secara profesional iya, kita gaji mereka sebagai tentor. Nah nanti di akhir setelah dikurangi pengeluaran semua, profit ini kita alihkan dong kegiatan perpus. Nah disitulah perpus bisa bertahan. Gitu. Karena kegiatan pasti butuh dana, butuh beli barang, itu kan nggak mungkin ya enggak. Online pun kita juga ternyata iya loh, kuota internet segala macam. Terus ketika kita mengundang teman kita juga kasih yuk kita kegiatan apa, oh kita butuh bahan ini, ternyata oh iya ya baru kepikiran, akhirnya beli bahan itu. Kegiatannya online tapi kan bahannya nggak online. Bahan bakunya real gitu kan. Itu jadi itu bertahannya dari situ, karena kalau memang nggak ada literasi finansial memang agak sulit. Betul. Terus kemarin juga tantangannya nih COVID nih ya, saya rasa juga banyak yang mengalami ya maju mundurnya. COVID ini terpaksa kita tutup kegiatan luring. Karena jujur full tutup. Jujur kami nggak berani 1 tahun. Nah, tapi disitulah ada peluang lain ternyata. Memang kalau ada niat itu ada aja gitu. Jalannya ada ya. Ada di jalannya. Ada ketemu jalannya. Kita coba online, English Club-nya online. Malah yang datang ini dari mana-mana. Online-nya seluruh apa? Indonesia. Zoom lewat Zoom. Google Meet kayak gitu. Itu. Terus memang kendalanya kita maintenance-nya itu. Memang kalau kegiatan kan harus rutin gitu kan. Kita coba rutin, loh kok pesertanya turun gitu. Kita coba evaluasi ini kurang menarik atau kurang apa gitu kan. Terus kita coba sharing juga sama teman-teman yang pelaku kegiatan serupa. Mbak, kalau kegiatannya nggak bayar tuh biasanya emang kayak gitu. Gitu malah ya. Iya. Emang kita kalau lewat perpus semua kegiatan free. Yang bayar yang bimbel tadi. Oke. Akhirnya, oh iya ya kalau misalnya bayar kan memang merasa mengeluarkan uang gitu kan. Saya juga seperti itu ternyata. Gitu ya. Terus saya coba ikut les juga gitu kan yang online berbayar. Iya ya, untuk merasakan kan. Ya saya merasakan walaupun berapa ratus gitu kan mengeluarkan uang, saya tanggung jawab datang dong ya dengan uang yang saya keluarkan. Oh bener juga gitu, karena setelah saya alami memang demikian rasanya. Terus akhirnya
putar otak lagi, gimana ini? Terus kita coba COVID-nya, alhamdulillah sudah mulai ini ya berkurang. Waktu itu belum ada statement lepas masker, belum ada. Tapi masih kita jaga jarak gitu kan, masih udah boleh kegiatan nih, tapi memang nggak boleh banyak-banyak gitu, harus jaga jarak, pakai masker. Nah akhirnya kita bikin kegiatan, oke, English Clubnya tetap jalan, yuk kita luring ya, dikit-dikit pengurus dulu nggak apa-apa deh gitu kan, sambil kita cari celah dari kegiatan luring kita yang 1, 2, 3 orang ini. Mau dibikin seperti apa ya? Nah dari situ kan kita bisa evaluasi nih luring selama COVID gitu sebetulnya. Kemudian dari ini hand sanitizer, kita waktu itu bentuk kegiatan hybrid ya. Lewat Google Meet yang online dari mana-mana, pesertanya juga ada yang dari luar kota waktu itu. Hybrid. Kemudian yang kanan kiri kita undang, tapi kita batasi 10 orang termasuk panitia. Jadi ya mohon maaf, kita undang dari ibu-ibu itu, remaja dan ibu-ibu itu hanya 6 orang gantian. Oke, kegiatan ini 6 orang dulu ya, siapa dulu gitu kan. 6 orang, panitianya 4 orang dari Bercak Pustaka. Jaranglah itu ada yang membuat hand sanitizer dari lidah buaya. Bikin hand sanitizer itu. Untuk COVID itu. Jadi ya harapannya dengan hybrid itu yang online juga yang nggak bisa datang ya, mohon maaf karena dibatasi ya. Bisa ada linknya, ada juga di YouTube, jadi bisa klik-klik sewaktu-waktu. Kita juga manfaatin komunikasi massa di situ. Ada YouTube-nya Bercak Pustaka juga. Ada Bercak Pustaka. Boleh ya nanti di-subscribe ya. Bisa di-subscribe juga itu, ditonton di sana. Tapi memang ini juga PR. PR kita di komunitas itu memang adalah konsistensi. Gitu. Nah, ini kan kita juga berupaya sebisa mungkin ya dari kebutuhan-kebutuhan itu kita upayakan semua bisa kita fasilitasi. Sampai akhirnya ada ini kegiatan yang vakum selama COVID. Tari itu vakum, betul-betul vakum. Karena memang nggak bisa ketemu waktu itu. Sempat ada yang volunteer yang mau ngisi tiap bulan, kena COVID. Hilang lah, sekarang udah kerja deh. Udah lulus. Lagi mencari lagi yang baru. Nanti mungkin kalau ada teman-teman boleh lah ya. Tari itu vakum, musik itu juga vakum. Gitu. Tapi musik ini mau kita angklungnya sudah nggak layak, udah kita mau beli lagi itu yang baru. Karena semangat sekali yang angklung kemarin. Jadi Bercak Pustaka ini kan lininya literasinya di pendidikan. Bahasa Inggris tadi ya, salah satu programnya yang masuk pendidikan Inggris. Itu. Terus kemudian pertanian. Pertanian itu kegiatannya kayak apa biasanya? Nah, ini nanti kita ceritain nih. Oke, terus kemudian seni budaya juga gitu ya. Seni budaya, tari ini tadi ya. Tari, terus angklung. Nah, angklung ini juga adik-adik sudah pentas mas sebetulnya. Di Denggung itu kan ada gelar potensi ya waktu itu. Sempat masuk orang juga itu. Ada di Bercak Pustaka. Kita bawa 1 bus. Oh iya? Yes. Wah. Support luar biasa dari masyarakat, dari orang tua dan juga ini. Kemarin dari ada selain pribadi juga ada ini Pak Dukuh itu luar biasa. Beliau setiap ada kegiatan selalu kita kabarin, sharing tuh pasti dengan Pak Dukuh itu. Kemudian ada juga mitra itu kemarin membuat ini bakery, ada bakery di situ ya. Kita pesen snack sama lunchbox gitu ya. Mereka udah snacknya free gitu. Karena kegiatan masyarakat maksudnya waktu Denggung waktu itu. Itu bakery masyarakat yang home production gitu. Iya, home production. Terus kemudian ngasih secara kita pesen niatnya, pesen profesional. Kegiatan apa Mbak? Gini-gini kita jelasin. Udah snacknya free aja. Alhamdulillah. Ada aja. Saya kira ya udah ini lumayan kan, kurangnya nggak banyak. Bisa kita sewa bus, akhirnya bawa 1 bus anak-anak. Nah, kegiatan ini kita maintain itu, kita berupaya membuat kegiatan yang menarik, yang enggak musik-musik aja terus gitu, tetapi tersinergi. Tergantung kebutuhan mereka. Kadang kita juga dadakan gitu ya, mau dibikin konsep yang apa nih besok, tergantung kebutuhan saat itu. Adik-adik pada kesulitan apa sih kayak gitu. Walaupun sebenarnya konsep besarnya sudah ada, tetapi untuk real kegiatannya mau dibikin aktivitas seperti apa, itu biasanya lihat sikon gitu kan. Jadi sangat-sangat fleksibel sebetulnya. Kayak gitu tuh Mbak Fitri, diskusinya siapa? Teman ngobrolnya ya tadi itu kegiatan apa dan segala macamnya gitu, membuat kan mesti ada tim intinya tuh. Gitu. Nggak mungkin sendirian. Yang jelas salah satu pendiri ayah saya itu nggak bisa dikesampingkan ya. Diskusi dengan beliau dan juga dengan tim kami, dengan pengurus. Itu. Kalau ada problem, mau ada kegiatan apa, kita mesti ada rapat. Nah ini ada luar biasa juga, wakil kami ini nggak di Jogja loh. Oh ya? Di Jakarta.
Oh ya? Makanya kita udah terbiasa dengan online karena memang wakil kita di sana. Ini rapat-rapat online udah biasa sebelum ada COVID. Orang Jogja yang pindah ke sana atau? Orang Jogja yang pindah ke sana. Oke. Beliau dulunya pemuda di desa kami. Pemuda di desa situ. Dan kebetulan juga satu visi misi tadi akhirnya sampai sekarang masih berkontribusi walaupun kalau jauh ya bisanya sumbangsi ide seperti itu pemikiran. Tapi beliau juga masih aktif gitu di grup. Bahkan grup keluarga bercak pustaka nih, grup WA-nya itu bukan kami pengurus loh yang bikin. Itu adik-adik, gitu ya? Adik-adik SD itu yang bikin keluarga bercak pustaka. Ya sampai sekarang masih kita hargai, kita masih pakai grup itu. Luar biasa. Nah, terus kegiatan tadi kan, kayak gimana sih adik-adik ini biar kayak berasanya nggak bosen gitu ya? Oke, kebutuhan mereka ada yang butuh matematika waktu itu. Mbak susah nih olah data, frekuensi, modus median yang seperti itu. Saya tanya susahnya apa gitu kan? Terus ngapain sih kayak gini tuh? Maksudnya frekuensi terus gimana? Terus mungkin mereka itu kesulitan karena nggak ngerti realisasinya di kehidupan nyata ini kayak apa sih? Kenapa kita harus menghitung ini? Angka ini datangnya dari mana? Harus diapakan? Akhirnya dapatlah ide waktu itu. Kita angklung kan jalan terus ya tiap minggu waktu itu. Sebelum rusak itu setiap minggu jalan. Kemudian angklungnya kita konsep. Waktu itu tik-tik-tik bunyi hujan lagunya. Karena memang kita mau bawa misi itu tadi ya, yang olah data, terus pertanian, angklung bahasa, kita jadiin satu hari. Kegiatannya sinergis gitu. Kita main angklung dulu yuk. Saya kan nggak bisa nyanyi nih. Daripada nanti berapi ya kalau saya yang ngajarin nyanyi kan. Akhirnya ada pengurus yang memang dia bisa. Ya saya ngajar angklungnya itu kan. Terus yang pengurusnya ini nyanyinya. Berdua kita waktu itu. Terus datanglah pengurus yang lain gitu kan. Terus main angklung, tik-tik bunyi hujan. Terus kita diskusi. Air hujan tuh yang pentingnya apa sih air? Nah, kita diskusi tentang manfaat air di situ, ke lingkungan, ke kehidupan sehari-hari, termasuk ke pertanian. Yang kita makan nih hijau-hijauan tuh, kalian makan apa gitu kan? Sayur tuh kok bisa tumbuh? Salah satunya apa? Air. Masuk dari situ menghemat air. Kemudian gimana sih caranya supaya kita kan kalau di sana kan kebanyakan pakai sumur ya Mas ya. Sumur di halaman di pekarangan gitu kan. Sumur rumahan gitu ya. Sumur bor gitu kan. Gimana supaya tetap terjaga? Kita harus nanam. Itu. Terus yuk kita keluar yuk Klan. Ini nih ada yang bisa dipanen nih gitu kan. Waktu ini kita tanam kemangi waktu itu yang bisa dipanen. Kemangi. Stroberinya belum panen. Terus itu kemangi di pekarangan bercak pustaka. Ya, memang kita suka nanam. Oke. Terus kita panen gitu kan, ngobrol-ngobrol sama anak, kita bebasin main-main mau ngapain di kebun, terus kita ada ngobrolnya, edukasi singkat. Terus udah panas ya itu siang, yuk masuk yuk panas, kita lanjutin di dalam, masuk lagi. Kita petik nih kemanginya. Siapa yang suka kemangi? Ada yang berani nggak makan langsung gitu kan? Cuci, makan. Ada yang digambar, yang suka gambar. Jadi kita bentuk kayak tim waktu itu. Tim. Daunnya berapa nih gitu kan? Dihitung. Nah dari situlah kita dapat data angka-angka. Salah satunya. Gitu. Terus yang gambar suka gambar, dia gambar. Yang suka nulis dia nulis. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris monggo. Yang tim English Club ini ada beberapa anak itu tim English Club dia mencoba dalam bahasa Inggris, nanti saling cerita pakai bahasa Inggris. Jadi kita latihan kayak public speaking juga di situ. Iya, istilahnya kan kalau sekarang kurikulum dulu kemarin itu kan tematik gitu ya. Yes, dari situ ini banyak pelajaran yang bisa didapat. Iya, matematikanya dapat, jadi hitungan tadi, terus kita menghitung apa tadi? Frekuensi median modus. Jadi kayak gini loh awal dapat data salah satunya bisa. Terus musiknya juga dapat, yang suka gambar dapat, yang English Club juga dapat. Teamworknya juga dapat. Terus ada kegiatan lagi. Kita sebenarnya punya kegiatan namanya mini T-Rex, Mas. Apa itu mini T-Rex? Bukan T-Rex yang bukan ya. Temennya dinosaurus gitu. Bukan ya. Mini T-Rex itu singkatannya mini Tentative Research for Kids. Berat nih riset. Research for Kids. Ya, disingkat mini T-Rex. Sebenarnya bukan riset-riset yang kaku, yang riset luar biasa sulit itu bukan, tetapi maksudnya kita mengajarkan anak-anak untuk melatih
critical thinking di situ. Oh, itu penting sekali itu. Dan juga aware dengan apa yang kita lakukan. Kita melakukan ini benefitnya apa? Terus kalau kita ada kegagalan, apa yang harus kita lakukan? Jadi riset sehari-hari sebetulnya seperti itu. Judulnya aja yang ngeri, sebenarnya kegiatannya nggak ngeri gitu kan. Iya, disesuaikan dengan ininya mereka lah gitu. Jadi kita kayak sebenarnya kegiatannya simple mas, sharing-sharing. Kayak misalnya yang tadi musik. Hari ini bisa apa progresnya, apa, terus kesulitannya apa, oh kesulitannya itu. Terus dia ada kayak rekap pribadi gitu dalam dirinya. Oh kalau kesulitan itu berarti besok harus gimana gitu kan. Kita nggak ajarin, tapi gimana caranya adik-adik ini bisa menyelesaikan masalahnya dulu. Mereka memproses di benaknya. Walaupun nanti kita juga di akhirnya juga akan membimbing, tapi betul. Biarlah mereka berpikir dulu. Iya, mereka explore, mereka cari ini ya. Jadi hanya riset gitu. Kayak gitu sebenarnya. Simple banget. Kemudian ada juga kita adain lomba, Mas. Lomba apa? Nah, lomba ini yang terinspirasi dari pelajaran tematik SD itu tadi. Oh, gitu. Karena kan biasanya ya anak-anak tuh kan tanam cuman ini ya kayak apa? Di kapas itu loh, kacang hijau. Nah, itu kan jagung. Ternyata penting juga itu kan. Nah, tetapi adik-adik ini sebenarnya nggak ngerti harus ngapain sih ini. Nah, dari tadi yang masih kesulitan olah data nih kelas 5, kelas 6 SD kan itu. Yuk kita ajak memang yang kelas-kelas itu yang kita ajak. Karena memang yang kesulitan yang kelas itu. Itu kita ajak nanam, teamwork lagi gitu kan. Di gelas aqua, pemanfaatan barang bekas ini dapat. Nah, kita bikin 2, risetnya dapat nih. 1 kapas, 1 kertas. Nanti dilihat bagus yang mana gitu. Terus ada mas yang jamuran gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini kan bagian dari pembelajaran. Ada ya eksperimen itu kan kelihatan mana yang gagal, mana yang berhasil. Kamu nyiramnya berapa hari sekali waktu itu datang gitu kan. Ada mereka tiap hari datang nyentangin gitu kan, datang Zara datang, Cinta datang kayak gitu. Untuk report. Ya itu nanti kita gunakan untuk olah data. Nah, mereka ukur nih, kita sediain penggaris gitu kan. Mereka ukur, mereka catat perkembangan per 3 hari, per 5 hari, per 7 hari sampai 14 hari gitu kan. Dapat nih data. Yuk kita dapat data. Nah, sekarang kita tahu nih data itu dapatnya dari mana aja. Salah satunya ya dari kegiatan ini kemarin sudah kan. Bisa jadi dari lembar daun. Bisa jadi dari tinggi tanaman. Bisa juga lo dari tinggi badan kalian. Jadi macam-macam ini data gitu kan. Terus kita hitung frekuensi tadi gimana cara ngitungnya. Jadi mereka tuh kayak enjoy mainannya sih sebenarnya. Jadi kayak belajar itu nggak terpaksa yang kayak kaku dia gitu. Main tapi secara langsung maupun tidak mereka belajar tadi tuh cause and effect-nya, kausalitasnya, eksperimen. Kenapa ini gagal ini? Ini konsekuensi dari apa sesuatu yang seharusnya dilakukan tapi nggak dilakukan. Kayak gitu-gitu kan. Mancep itu. Terus supaya lebih semangat gitu. Kita lombain tim yang berhasil tadi. Ada dong hadiahnya. Ya semua dapat reward tapi tetap ada dong untuk apa ya mereka supaya termotivasi juga ya. Ada kebanggaan lah di situ. Terus tadi ada yang jamuran tuh kita bahas. Ini ya ketawa gitu, ini punya siapa kok hitam gitu. Nggak tumbuh gitu. Terus yuk kita lihat dari kemarin nih nyiramnya sehari sampai 2 kali, bahkan ada yang satu datang satunya lagi datang disiram lagi, akhirnya apa ya kayak terlalu lembab ya busuk gitu kan. Kebanyakan minum itu. Kebanyakan minum berarti apapun yang berlebihan tuh nggak baik ya. Nggak baik itu kan pelajaran juga gitu. Iya dari situ kita coba evaluasi. Oke. Jadi kayak semacam itulah sebenarnya kegiatan kita. Dan maksud saya pentingnya banget itu karena literasi tadi itu bukan baca tulis saja tapi juga apa itu tadi menanamkan critical thinking itu penting sekali buat anak sekarang. Apalagi dengan berbagai macam banyak informasi di sosial media gitu. Kalau mereka nggak punya bekal itu nggak bisa nyaringnya itu. Betul. Ya. Karena gimana ya Mas, terlalu bebas itu ya. Tsunami informasi banyak banget, kita butuh apa dapatnya apa. Banyak banget, tetapi ternyata ada ya informasi yang membantu, tapi ada juga informasi yang menjerumuskan. Nah ini yang kita harus hati-hati. Betul. Ya kalau dari awal dikasih bekal itu juga yang menjadi concern kita sekarang itu. Oke kalau orang tua dan segala macam kayak gitu-gitu agak susah disembuhkannya. Betul banget. Saya 2 kali nih dapat tadi ya inspirasi juga. Makanya kenapa kalau kita waktu itu fokus utama di generasi muda, karena selain dengan Mas Siva tadi juga ada ini
dosen saya itu ya, Pak Nasi ini yang penyetusnya biar tumpuk yang kami pakai sampai sekarang. Iya, saya lihat di IG-nya kan kesana gitu kunjungan ke sana gitu Pak Nasi itu ya. Beliau tuh sempat diskusi itu luar biasa gitu beliau. Ya gimana ya kalau memang sudah petani sudah sepuh mau diubah ya kamu mau butuh waktu berapa tahun, energimu terbuang gimana? Ya bolehlah kita berupaya mengubah itu tapi jangan lupakan yang generasi muda. Mumpung mereka ini belum terlambat. Dari situ langsung wah ini nih gitu. Akhirnya memang waktu itu ya memang fokus utama kami sebetulnya di anak-anak itu karena regenerasi yang memang masih kertas putih ya ibaratnya. Betul. Tapi memang kalau kita pikir lagi kayak tadi pengambil keputusan juga mungkin orang tuanya, dukungan utama itu dari orang tua, dari pengalaman itu ya mungkin ada baiknya akhirnya kita libatkan juga satu keluarga. Pada akhirnya ya butuh satu kesatuan apa itu namanya. Semuanya bekerja sama lah gitu untuk anak ini tadi kan asupannya tidak hanya dari satu sumber, orang tua, masyarakat. Ya kita sebagai bagian dari masyarakat mencoba menyediakan apa itu namanya lingkungan yang kondusif lah gitu ya. Apalagi yang ya katakan gini, ya masa-masa yang akan datang katanya kan kita punya bonus demografi yang sangat banyak, anak-anak kecil segala macam. Kalau pondasi pendidikan, pondasi literasinya nggak kuat, kelibas sama yang lain-lain gitu. Terlalu banyak manusianya ya, terlalu banyak manusia, tapi mereka harus kompetitif, tapi skillnya, kemudian kualitas dirinya, kesadaran pun tuh juga perlu ya kami rasa juga. Kayak kami juga tanamkan ini kan kewirausahaan. Karena melalui apa itu? Awalnya aktivitasnya. Ya kayak tadi Mas, pertanian tuh jadi salah satu opsi, itu kan hobi. Jadi yuk kita kerja dari hobi, gitu. Nah, salah satunya itu sebetulnya karena ini Mas, kita kan sempat kegiatan berapa tahun tuh ya sama anak-anak. Kamu pengen jadi apa sih? Jawabannya tuh sama terus. Apa itu rata-rata kalau anak-anak? Biasa lah ya, pilot, polisi, guru, bahkan ada yang menarik jadi presiden. Luar biasa sih memang, tetapi kalau kita lihat dari variasi jawabannya itu mulu. Jadi kayak semacam mungkin mereka nggak tahu ya pekerjaan tuh banyak banget. Konten kreator ada loh. Konten kreator. Untungnya suami saya konten kreator gitu kan. Jadi kan mereka bisa ini loh contohnya tuh kayak gini kerjanya gitu. Ini remaja-remaja sih. Iya. Terus kayak petani milenial tuh ada loh. Petani tuh nggak yang kotor-kotor terus. Ya terserah kita mau kotor-kotor bisa karena kan ada yang suka main tanah ya kayak saya yang tiap hari depan laptop ketika pegang tanah tuh seneng gitu kan. Kadang malah sengaja nggak pakai gloves gitu, nggak pakai sarung tangan karena ingin merasakan nature, earth gitu. Udah buru amat lah kukunya rusak gitu. Ini saya udah potong berapa kali nih udah rusak gitu kan. Bisa dibikin lagi lah. Bisa tumbuh dengan sendirinya. Tapi jujur saya takut cacing. Gitu. Bisa. Tapi cacing lari. Tapi cinta berkebun ya gimana ya. Jadi cacing itu dikumpulin buat mancing gitu. Buat ikan nila, kita ada integrated farming di rumah. Gitu, mantap. Itu juga yang ingin apa ya dari YouTube tadi kan harapannya juga semakin banyak orang yang lihat. Paling nggak ada yang sama kayak gini coba gitu. Harapannya sih seperti itu. Nah kayak tadi udah bermula dari hobimu apa? Nah ternyata Mas, wah ini juga saya nggak tahu ini apakah adik-adik di luar sana juga banyak yang seperti ini. Jangankan SD, ya sudah kuliah pun kadang ditanya hobi bingung. Lalu nggak tahu ya Miss hobinya apa. Gitu ya. Terus kamu kalau waktu lo ngapain gitu kan. Mikir-mikir baru ketemu jawabannya. Di situ. Nah, itu yang kita ingin memperkenalkan adik-adik gitu. Hobimu tuh apa gitu kan. Bisa loh nanti kita kita belajar akademik itu memang harus ya, tetapi kita juga perlu loh kembangkan hobi. Siapa tahu nih di lapangan pekerjaan siapa tahu kamu bisa buka lapangan pekerjaan. Begitu. Dan kamu hobi yang kita senangi. Iya, kita seneng gitu kan. Melakukan hobi, dapet cuan gitu kan bagi remaja-remaja. Positifnya juga kita bisa memperkerjakan banyak orang gitu kan. Yang mereka harus kompetitif di luar sana. Kita buka loh lapangan pekerjaan baru kayak gitu. Kita mau ngarah ke sana Mas. Nah ini nih tahun ini baru mau kegiatan dari tadi limbah tadi. Kayak di kanan kiri kita kayak pisang tuh kan di desa hampir semua punya pisang ya. Iya banyak. Tapi nggak diurus sih kan. Dibiarkan begitu saja. Iya gitu, dibiarkan limbahnya juga gitu. Nah kita main di situ Mas. Limbah dapur
Limbah pertanian iya, pertanian yang baik itu yang memang diurus maupun yang tidak di pekarangan kayak pisang tadi ya dibiarin aja. Jadi edukasi untuk anak-anak itu memang kita kayak kenalin dulu lah, milah dulu. Kalau untuk membuatnya memang kita nanti kerjasama dengan yang tua-tua ya, bapak ibunya gitu ya. Nah, literasi finansial ini satu yang ingin kita kembangkan ini baru Mas di tempat kami. Jadi sebelumnya kami belum itu. Ini juga terinspirasinya dari kegiatan pengabdian yang saya lakukan selama ini gitu. Pengabdian sebagai dosen. Sebagai dosen. Oh, iya. Ini juga sangat membantu. Sangat membantu. Sama di sini juga sebagai. Ini masih juga dosen. Sebagian dari dunia pengabdian. Nah, karena kita di satu wilayah gitu kan sudah oke. Terus bisa nggak ya dikembangin di wilayah lain sehingga nanti kedua wilayah ini jadi kerjasama. Luar biasa. Gitu. Ini sudah awalnya dari kegiatan kampus awalnya, kalau boleh jujur ya, di Ngawen. Di situ terus satu kelompok itu terus saya kan membimbing PKM ya setiap tahun, alhamdulillah. PKM khususnya pengabdian masyarakat. Nah, mahasiswa itu punya binaan di Cangkringan. Terus, bisa nggak sih ini saling tukar pikiran, dia bisa apa, saling ngajarin. Akhirnya tahun ini kemarin kita temukan Mas kayak studi banding gitu. Gitu. Nah, terus ada lagi di Ngawen sama Cangkringan itu dari kampus. Nah, kita kan punya nih Bercak Pustaka kan akhir 2022 itu kan replikasi di Gunung Kidul di Karangmojo. Apa itu namanya beranak di sana? Beranak di sana. Jadi boyongan kita ke sana. Cuman memang fokusnya berbeda. Kalau di Sleman ini memang lebih ke anak-anak, di sana yang membutuhkan ini mak-mak. Oh gitu ya? Iya. Ya ada kegiatan anak-anak ada gitu. Cuman masih minim, baru 1-2 kali kemarin membaca. Cuman memang belum terlalu intens seperti di Sleman. Memang masih baru berapa bulan kita yang di sana. Terus lebih ke ibu-ibu karena memang ketika kita ngobrol, ibu-ibu ini memang banyak berharap pengen maju tapi bingung nih harus ngapain. Pengen bikin usaha tapi belum ada skill. Nah, terus Bercak Pustaka yang di sana lebih ngarah ke ini ibu-ibu tadi literasi finansial. Oh, literasi finansialnya ya gitu. Jadi dari pertanian karena memang mayoritas petani. Itulah mengapa akhirnya kami Bercak Pustaka ini sewa lahan 3 tahun. Iya, karena kita nggak punya lahan. Kanan kiri di Gunung Kidul di Gunung Kidul. Kanan kiri lahan tapi lahan orang ya. Kita cuma 1 meter, cuman ada ember tumpuk sama 2 drum untuk pupuk organik cair. Karena kita nggak mungkin kita ayo adik-adik bapak ibu yuk kita bikin ini tapi kita nggak bikin kan nggak mungkin. Kita harus memberi contoh dulu. Memberi contoh dan ada ya lahannya sebagai laboratorium sebagai orang yang bisa dilihat oleh orang. Jadi ada gitu. Tanaman 1 meter bisa loh, tanaman banyak banget. Inspiratif. Gitu. Terus akhirnya Wonder Home juga mesti kepikiran ini. Oh ini sudah sangat hijau ini saya lihat luar biasa. Hijau ini seger mata saya. Gitu ya. Terus akhirnya tapi kalau untuk profesional kan agak sulit. Iya. Terus ya untuk percontohan di Ngawen ini cerita nggak jalan, agak-agak susah. Bukan nggak jalan ya, masih terkendala. Kita harus ada contoh dulu nih. Terus Bercak Pustaka sama tim yang teman-teman yang di Gunung Kidul ini siap, yang kuyung. Oke yuk, saya berani. Waktu itu masih memang pakai dana pribadi ya, karena uang perpus nggak ada sebanyak itu. Ya jadi saya sewa 3 tahun sekalian tanam pisang. Itu nanti sekalian manfaatnya selain untuk Bercak Pustaka. Maksudnya komunitas kami, warga kami yang memang termasuk binaan kami, dan juga bisa untuk Ngawen paling enggak untuk contoh ini loh di sini bisa gitu loh. Yuk, ayo bapak-bapak semangat bapak-bapak. Gitu. Jadi kepengen sewa lahan gitu. Yuk, kita bareng, kita diskusikan untuk bibitnya. Jadi nanti harapannya limbahnya itu, baik yang usaha pertanian maupun bukan, apapun itu kita olah Mas. Nggak cuman pupuk, tapi jadi keripik. Oh jadi keripik. Kita datangkan lah ini para ahli kayak misalnya Ngawen ini kan juga perlu kita beri panggung ya. Supaya apa? Supaya mereka juga eksis. Ya kan. Selama ini kan kita datangkan narasumber, mereka jadi peserta. Yuk ini giliran kalian loh sekarang jadi narasumber bisa menceritakan sukses story. Inilah salah satunya yang akan kami undang Mas besok ke ibu-ibu ini yang bulan Agustus itu. Mereka udah bisa bikin keripik dari bonggol pisang gitu kan. Ada lagi loh binaan lainnya yang luar biasa juga itu
es krim dong dari kulit pisang. Really? Wow, really? How? Saya malah nggak bisa bikin This ya. beyond my imagination. Nah ini konsepnya sebenarnya kami perkenalkan dulu ke ibu-ibu di Karangmojo dan sama Berbah itu. Kita perkenalkan ini loh alternatif inovasi olahan tuh macam-macam gitu. Nah nanti tinggal pilih yang mana. Mereka akan praktek nih. Mereka akan menyadari ini sulit, ini enggak, mana yang kiranya berkendala, alat segala macam. Nah biarlah mereka memilih. Jadi kita fasilitasi untuk pelatihan produk A, produk B, produk C. Yang penting komplit dulu. Nanti mereka memilih. Setelah memilih, nanti kita diskusikan lebih lanjut untuk arah profesionalnya. Harapannya gitu. Dari limbahnya tadi. Nah limbah akhirnya nggak bisa diapa-apain, jadi apa nih? Ya jadi pakan ternak sama pupuk organik. Remajanya bikin apa nih? Kan bisa bikin mol dari buah-buahan yang jatuh, yang nggak kepake. Gitu. Luar biasa. Tapi kalau kita terusin bisa nggak berhenti kita. Banyak hal yang bisa kita perlukan. Kita juga membuka ini loh masukan dari teman-teman mungkin yang mendengarkan obrolan kita ini. Mbak, ini kita ada ide nih. Gimana kalau dibikin konsep apa? Monggo kita welcome untuk ide-ide brilian teman-teman untuk kontribusi aktifnya silakan. Terbuka lebar. Iya, apa itu namanya? Ya selalu welcome dengan. Saya kira banyak ide-ide brilian di sana gitu yang bisa kita lakukan bersama juga gitu. Atau katakan kalau di Bercak Pustaka atau di Wonder Home ya lingkungannya mungkin terbatas di sini. Kalau ini misalnya didengarkan oleh komunitas di mana, bisa dimulai di lingkungannya masing-masing di masing-masing gitu. Dan kami juga terima kasih kalau seperti itu. Berarti kan memang banyak sekali nih pegiat-pegiat yang sudah memulai, yang nantinya bisa saling menginspirasi ya. Tapi sebentar, kalau itu pemilihan jadi pendidikan itu merangkainya gimana? Jadi pendidikan seni budaya sama pertanian itu tadi tiba-tiba ketemu rumusan itu gimana Mbak ya? Nah itu sempat merenung menggoda dulu itu. Oh gitu ya? Enggak bercanda. Jadi awalnya dari masalah tadi Mas, ada masalah 1, 2, 3. Nah itu awalnya kalau boleh jujur ya, keterbatasan waktu kami. Gimana caranya sih kita sekali kegiatan tuh semua dapat. Oh gitu ya. Dan memang kegiatan yang sustain gitu, yang mereka tuh bisa merasakan dan enjoy. Ya akhirnya kepikiran lah itu setelah merenung tadi. Gitu, habis diskusi terus merenung, ketemulah konsep mini T-Rex. Mini T-Rex tadi itu ya. Gitu. Dahsyat. Gak usah dihafalkan istilahnya, teman-teman juga yang di komunitas juga nggak hafal itu. Cuman mereka tahu garis besarnya kegiatannya memang sinergi. Penting juga sekali kita membekali generasi muda itu dengan tadi critical thinking, bisa berpikir tentang akibat ini disebabkan oleh sebab ini gitu. Itu kan melalui mini T-Rex tadi itu. Iya, betul. Dengan mini tentative research for kids itu tadi. Tentatif ya, nggak yang acuk ini terus. Iya, intinya kan mengasah kemampuan apa yang kita temui sehari-hari. Dan itu kita nggak tahu hasilnya can be something huge in the future, bisa sesuatu yang besar gitu. Makasih banget loh Mbak Fitri udah mampir di bincang komunitas Padepokan Asa dan Wonder Home ini. Mungkin ada kata-kata yang bisa di-share yang mungkin bisa jadi pelajaran buat pendengar kita. Mungkin ini ya teman-teman, ini berdasarkan pengalaman aja gitu ya. Mungkin akan berbeda juga gitu dari tanggapan teman-teman juga. Memang sebagai pegiat gitu ya, pegiat literasi itu ada naik turun, tapi dinikmati saja. Itu dinikmati saja. Karena apapun yang kita lakukan, entah itu kita sebagai pegiat literasi atau pekerjaan lainnya, itu pasti ada kendalanya, tantangannya pasti ada. Kita tidak bisa lari dari situ. Justru kita harus melewati itu untuk bisa berkembang. Nah, yang saya alami juga, tidak hanya saya ya, kami alami juga itu di Bercak Pustaka dan juga forum FTBM Sleman. Memang ketika kita ingin mengubah pengetahuan masyarakat, perilaku masyarakat, kita sendiri dulu harus berubah. Itu PR kita sebetulnya, itu PR saya sebenarnya sampai sekarang. Iya, kalau nyuruh orang baca, ya kita mesti baca juga. Iya, gitu, kita harus. Ini juga saya inspirasi dari ayah saya, guru laku.
Nah itu guru laku. Jadi kita memberikan inspirasi atau pelajaran gitu kan ke sekitar kita dengan perilaku kita. Kita nggak usah ngomong, ya langsung perilaku aja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk Wonder Home luar biasa atas kesempatannya. Kapan-kapan ngobrol lagi. Oh siap. Belum ngomongin yang di Gunung Kidul ini tadi. Gantian ke Bercak-Pustaka. Oh boleh. Ya, insya Allah kita ke sana juga. Tadi banyak hal yang juga ingin kita pelajari soal penyewaan lahan, terus kemudian cocok tanam di situ, memanfaatkan limbah segala macam. Insya Allah deh. Saling sharing ya. Nanti jangan kaget loh kalau saya kesana pakai kostum kostum perang. Itu mengingatkan saya pada masa-masa kecil gitu. Karena memang ya gimana ya, guru laku tadi kan kita nggak mungkin cuma nyuruh-nyuruh, kita harus praktek juga, simpati gitu. Dan empati bisa kalau kita praktek. Bisa merasakan suasana batinnya. Susah ya jadi petani. Alright, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi.